Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duki wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Wa iqamus shalah lan jumenengake salat. Di sini dikatakan bahwa da'aimul Islam wa asasuha, tiang Islam atau rukun itu secara bahasa artinya adalah tiang penyangga, soko guru, pondasi ya. Seperti itu, soko guru, tiang, pondasi, itu artinya rukun Islam. Nah, rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah. Di sini dikatakan afdhalul ibadat al-badaniyah adh-dhahirah wa ba'daha as-shaum tsumma al-hajju tsumma az-zakah wa fardhuha afdhalul faraid wa nafluha afdhalun nawafil. Jadi salat itu dikatakan di sini adalah sebaik-baiknya ibadah badan. Sebaik-baik ibadah badan itu adalah salat. Kemudian menempati posisi kedua adalah puasa. Jadi ranking pertama, tingkat pertama, ibadah terbaik itu sholat. Yang kedua adalah puasa. Kemudian yang ketiga adalah haji. Dan keempat adalah zakat. Ini kalau kita melihat kepada kelima rukun Islam itu. Karena rukun Islam yang pertama adalah membaca kalimat syahadah. Membaca kalimat syahadah itu kan bukan merupakan ibadah badan, tapi ibadah qauli. Jadi kalau ibadah badan itu kan yang empat itu, yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Itu kalau dipandang dari segi dzatiyah. Dzatiyah itu adalah dipandang dari segi esensinya. Dari segi esensinya. Itu yang terbaik, 1 sholat, 2 puasa, 3 haji, 4 zakat. Dari segi esensi ibadahnya. Nah, itu tidak menafikan bahwa puasa itu syaratnya harus dilakukan dimulai fajar sampai tenggelam matahari. Tidak menafikan bahwa secara bil jumlah atau secara keseluruhan puasa itu apabila dilakukan dibandingkan dengan sholat 2 rakaat, misalnya contoh sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, yang 1 menit 2 menit selesai. Ini tidak menafikan bahwa nanti pahala puasa jika diterima itu lebih besar daripada pahala sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu seperti itu. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi ranking itu yang pertama, kedua, ketiga itu secara esensinya atau dzatiyahnya. Nah, kemudian apabila diterapkan di real kenyataan, maka tidak bisa menafikan bahwa puasa itu pahalanya lebih besar daripada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian begitu juga urusan haji. Haji itu secara esensi itu menempati tempat ketiga, tapi juga secara realnya, secara pahala di lapangan tidak menafikan juga kalau ternyata haji itu lebih besar pahalanya daripada puasa, daripada sholat yang 2 rakaat itu. Seperti itu. Dan
Dan juga karena yang namanya pahala itu nanti ditentukan oleh banyak sekali hal-hal yang mendukung. Jadi terkadang begini, terkadang begini. Terkadang satu kalimah, yaitu kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadah. Itu kan ketika mengucapkan gratis. Ketika mengucapkan kalimat syahadah tidak ada kepayahan. Boten repot ketika mengucap kalimat syahadah. Tapi terkadang kalimat syahadah yang dianggap sangat ringan itu justru pahalanya melebihi dari sholat, melebihi dari puasa, haji, dan amaliyah apapun. Seperti itu terkadang. Contoh. Ada seorang sahabat nih. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Usairim. Sahabat Usairim ini tidak terkenal. Karena memang beliau itu adalah dulunya orang kafir, kemudian masuk Islam, terus masuk Islam itu sahabat Usairim ini melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah, ini sahabat Usairim tidak menemukan Nabi Muhammad. Tidak menemukan para sahabat. Ternyata pada saat itu, para sahabat sedang melakukan perang Uhud di Gunung Uhud. Akhirnya sahabat Usairim menyusul ke Gunung Uhud. Bertemu dengan Rasulullah, menyatakan keislaman, kemudian beliau betul-betul berjihad di medan perang saat itu juga di medan Uhud. Jadi sampai langsung perang. Setelah beliau masuk ke medan perang, sahabat Usairim ini, beliau langsung syahid dan belum pernah sholat. Apalagi puasa, apalagi haji, apalagi yang lain. Dzikir juga belum. Nah, itu amaliyahnya hanyalah syahadah. Nah, Rasulullah setelah itu, setelah peperangan usai, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, pernahkah kalian menganggap ada seseorang yang tidak pernah sholat tapi masuk surga? Belum Rasulullah, yaitu Usairim, sahabat Usairim. Nah, itu contoh. Jadi terkadang satu amaliyah itu tidak ditentukan dari seberapa besar amaliyah tersebut. Seberapa besar jika dinominalkan. Tapi terkadang juga melihat kepada sebuah keikhlasan. Kepada satu keikhlasan. Contoh amal yang sangat ringan. Disebut di hadis Bukhari, katakan di sana ada al-baghiyah min baghayal Arab. Baghiyah itu kalau zaman sekarang wanita tunasusila, PSK. Dia pada waktu siang wanita tersebut dia pulang melewati padang pasir. Ketika di padang pasir dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Seekor anjing yang sedang kehausan, yang hausnya itu kehausan ekstrim. Akhirnya seorang perempuan itu karena welas dengan seekor anjing tersebut, dia mencari sumur. Ketemulah sumur, dia kemudian turun ke sumur. Jadi sumur Arab itu terkadang jangan digambarkan sumur seperti sumur-sumur di daerah kita, tidak. Jadi sumur di Arab itu terkadang mirip seperti danau kecil, sendang lah. Secara daerah kita sendang. Kadang seperti itu, kadang sendang. Nah, kemudian wanita tersebut turun ke sumur tersebut dan mengambil air dengan sepatunya. Jadi tidak ada ember, tidak ada wadah, akhirnya mengambil air dengan sepatunya. Sepatu yang terbuat dari kulit.
Akhirnya air yang dia bawa dengan sepatunya itu dia minumkan ke anjing. Dia begitu ikhlas untuk memberi minum anjing itu, akhirnya fasyakarallah. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan dosanya diampuni dan dia diberi hidayah. Itu disebutkan di dalam hadis Bukhari. Itu seperti itu. Artinya terkadang amal ini kalau kita melihat hanya sekedar memberi minum anjing dengan air, itu kan tidak ada nilai harga nominalnya, kan tidak ada. Rekoso tidak ada. Tapi dengan ikhlas, tulus, ternyata itu amaliyah itu adalah amaliyah yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Yang bisa menjadikan dia diampuni oleh Allah, dan berkah amal tersebut dia diberikan hidayah dan tobat. Seperti itu. Jadi terkadang banyaklah amalia seperti itu. Maka kita tidak bisa meremehkan satu amal. Tidak boleh meremehkan satu amal. Banyak cerita-cerita seperti itu. Contoh lagi di Quran itu ada, di Quran itu ada di surat Ali Imran kayaknya, di surat Ali Imran. Di sana disebutkan ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul, yaitu seorang sahabat, dia Rasulullah itu patungan. Suatu hari Rasulullah itu patungan untuk melakukan perang. Rasulullah ingin berperang patungan, karena memang pada saat itu fi sa'atil usroh, di saat paceklik, di saat orang-orang itu ekonomi ini sedang turbulensi, ekonomi ini badan saya. Kemudian Rasulullah ini mengumpulkan dana, mengumpulkan donatur. Salah satu donatur terbesar saat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau tidak salah beliau mendonaturi 700 kendaraan. Baik unta, baik kuda dan sebagainya. Dan memberangkatkan 1.000 orang dengan peralatan lengkap yang dibiayai oleh Sayyidina Utsman. Saking sugih Sayyidina Utsman. Itu juga Sayyidina Abdurrahman. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau terkenal kaya raya, tapi tidak sekaya Sayyidina Utsman, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar. Beliau menyumbangkan seluruh harta. Datang kemudian Sayyidina Utsman, beliau menyumbangkan setengah dari hartanya. Kemudian ada seorang sahabat yang ingin menyumbang, hanya mampu menyumbang setengah sok. Satu sok itu kalau dikonversi ke kilogram itu kira-kira 2,5 kilo beras atau gandum, 2,5 kilo. Nah, kalau setengah sok berarti jika dikonversikan berarti hanya 12,5 kilo, ya Pak? 12,5 on atau 1,25 kilo. Itu dia hanya membawa gandum dengan berat sekian, gandum atau kurma itu saya lupa. Diberikan kepada Rasulullah, kemudian orang-orang munafik ngenyek. Orang-orang munafik itu ngenyek bahwa urun kok mung setengah sok, orang kanggo. Seperti itu. Kemudian turun ayat bahwa intinya seberapapun amal yang diberikan, bantuan yang diberikan itu tetap mengandung pahala. Dan bahkan terkadang pahala seseorang karena al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu biqadri ta'ab, tergantung rekosone spiro. Kadang ada seorang dia fakir miskin, misalnya contoh, fakir miskin. Dia kepingin banget membantu pembangunan masjid misalnya. Mampu hanya 25.000.
mampu hanya 25.000. Padahal dia itu orang yang tidak punya penghasilan apapun. Dia hanya mengandalkan pemberian orang lain. Misalnya contoh seperti itu. Kemudian dia nyelengi uang, mendapatkan uang 25.000. Dia sumbangkan ke panitia pembangunan masjid. Itu Kresek apa? pahalanya besar. Nanggon kresek Wis tak Itu pahalanya lebih besar daripada seorang saudagar kaya yang berpenghasilan sehari itu 50 juta misalnya. Dia menyumbangkan 5 juta. Itu lebih besar pahalanya yang nominal 25.000 tapi dikeluarkan oleh seorang yang sangat fakir miskin, sangat miskin, yang tidak punya penghasilan apapun. Itu ternyata lebih besar pahalanya daripada 5 juta yang disumbangkan oleh orang kaya raya yang satu hari berpenghasilan 50 juta. Seperti itu. Jadi al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala tergantung sepiro rekosoni. Kemudian disebutkan fafarduha afdolul faraid. Kemudian sholat, sholat, farduni sholat itu adalah sebaik-baik fardu. Jadi kalau dibanding dengan puasa, dibanding dengan puasa, ganjarani dengan sholat fardu. Puasa itu, puasa Ramadan, ganjarani isih kalah dengan sholat fardu. Maka kalau kita sudah ngaji dan kita tahu ilmunya, itu ternyata ganjaran fardu, pahala fardu, itu lebih banyak 70 kali lipat dari pahala sunnahnya. Contoh, sholat subuh 2 rakaat dengan sholat fajar 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Ini pahalanya sholat subuh itu berarti 70 kali lipatnya sholat fajar. Karena sholat subuh fardu, sholat fajar sunnah. Jadi sholat subuh pahalanya 70 kali lipat sholat fajar. Di mana hadis-hadis yang biasa disampaikan adalah sholatul fajri khairun min sholatul fajri rok'atal fajri khairun minat dunya wa mafiha. Rok'atal fajri khairun minat dunya wa mafiha. 2 rakaatnya sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini kalau kita tatbikkan atau kita aplikasikan dengan hadis-hadis yang lain, maka ketemunya atau kesimpulannya adalah bahwa apabila sholat fajar saja lebih baik daripada dunia seisinya, maka berarti sholat subuh itu adalah 70 kali lipat dari dunia seisinya. Itu seperti itu. Jadi maka kemudian bagaimana yang terbaik? Maka sholat fardu itu kita lakukan dengan keadaan yang terbaik. Karena kita kan ngupeni itu kan ngupeni sing paling apik, ngupeni paling prospek. Apabila ada seorang pebisnis, dia punya peluang bisnis A, prospek banget. Kemudian dia punya peluang bisnis B, orang patek prospek, bahkan oke rugi nih. Kadang rugi, kadang bati ini ya bati. Maka jika orang tersebut pinter, maka akan ngopeni A, dimaksimalkan yang di A. Kemudian yang B, nek perlu yo diopeni, nek memang kabotan ngopeni B ditinggal saja, lebih baik ngopeni A. Seperti itu. Maka antara misal contoh sholat fajar dan sholat subuh, maka yang perlu diopeni banget itu adalah sholat subuhnya. Sholat subuhnya. Jadi sholat subuh misalnya contoh harus dilakukan dengan berjamaah. Harus dilakukan dengan keadaan khusyuk misalnya. Harus dilakukan dengan di awal waktu. Harus dilakukan dengan bacaan yang panjang misalnya, dan sebagainya. Daripada kita mempertahankan sholat fajar, terkadang di masyarakat itu seperti ini. Karena ada dawuh itu 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Dia taunya seperti itu.
kemudian dia itu lebih mengutamakan sholat fajar daripada sholat subuh berjamaah. Ini keliru. Keliru. Jadi dia itu misalnya contoh karena masjid wis komat. Masjid wis komat. Akhirnya dia tidak jadi jamaah ke masjid. Lebih baik dia malah memilih jamaah, dia malah memilih sholat di rumah, kemudian sholat di rumah, kemudian fajar, daripada dia melakukan sholat jamaah di masjid tapi tidak mendapatkan sholat fajar. Ini keliru. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa 70 kali lipat. Maka lebih baik kita ngopeni yang 70 kali lipat itu. Seperti itu. Kemudian juga seperti ini juga ngeten. Kalau sholat, kalau sholat itu afdholul faraid, sebaik-baiknya fardu, maka kita juga jangan sampai ngalah ke sholat fardu itu. Kita jangan sampai ngalah ke sholat fardu itu dengan cara kita mengambil sesuatu yang tidak fardu. Misalnya contoh. Terkadang ada orang, terkadang ada orang itu dia itu sholat raweh besok Ramadan, sholat raweh, tapi dia tidak sholat duhur, sholat raweh tapi tidak sholat asar. Ini banget rugi nih. Dan tadi saya sampaikan bahwa apabila kita banding-bandingkan pahala-pahala tersebut, itu tetap yang pahala terbesar adalah sholat fardu. Begitu juga apabila sholat sunnah itu kita timbang-timbang, melihat dengan berbagai perspektif dalil, itu juga antara sholat sunnah A, sholat sunnah B, dan seterusnya, itu ada perbedaan-perbedaan, ada tingkatan-tingkatan pahala. Nah, pahala yang terbaik, ini saya sampaikan, pahala yang terbaik adalah sholat witir. Pahala yang terbaik adalah sholat witir. Kemudian setelah witir adalah sholat rawatib yang muakkadah. Jadi sholat fajar, sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah duhur, qobliyah duhur. Itu muakkadah rawatib. Kemudian setelah itu baru nanti ada sholat duha. Dan setelah itu nanti baru sholat mutlak. Sholat mutlak itu contohnya bagaimana? Sholat apa saja? Sholat mutlak itu contohnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tahiyatul masjid. Jadi yang terbaik itu tadi saya sampaikan, satu sholat witir. Kemudian di bawahnya sholat witir adalah sholat rawatib. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita besok Ramadan tidak ba'diyah isya, tidak ba'diyah isya tapi terawih. Ini mana? Tidak ba'diyah isya tapi terawih. Karena kalau kita timbang dari berbagai macam dalil dan macam referensi juga banyak yang menyebutkan ba'diyah isya itu pahalanya lebih besar daripada sholat terawih. Ba'diyah isya lebih besar daripada sholat terawih. Itu seperti itu. Kemudian wa nafluha afdhalun nawafil, dan sunahnya adalah sebaik-baik sunah. Maka ibadah yang terbaik itu ya memang sholat. Ibadah terbaik adalah sholat. Maka sholat itu banyak banget nih, macamnya banyak banget macamnya. Ada sholat fardu yang kita sudah ketahui, ada sholat rawatib, ada lagi sholat jamaah, sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Contoh apa? Contoh adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini disunahkan jamaah. Itu adalah sholat sunnah yang terbaik alal itlaq. Mutlak.
sholat sunnah terbaik itu adalah sholat id. Id apa? Idul Adha. Pertama terbaik. Maka kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Jawa menjadi bodo besar. Itu karena memang sholat sunnahnya adalah sholat sunnah yang terbaik, pahalanya adalah terbesar. Itu adalah Idul Adha, disunahkan jamaah. Kemudian yang kedua, Idul Fitri. Kemudian setelah itu ada sholat istisqa. Ada sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Sholatul khusuf, sholatul khusuf. Kemudian ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat fajar, ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat taubah, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat safar. Sholat safar itu ketika kita ingin melakukan perjalanan, maka disunahkan kita sebelum berangkat itu kita sholat. Ada juga sholat itu apa namanya, banyak banget lah. Ada sholat mutlak, ada sholat apa namanya isyraq, tapi itu mukhtalaf alaih, diperselisihkan. Sholat isyraq itu adalah sholat yang dilakukan sebelum duha, sebelum waktu duha masuk. Banyak sekali sholat itu nih, sholat. Nah, kemudian dibahas sekalian nggak apa-apa lah. Sholat itu ada, sholat itu waktunya diharamkan apabila kita melakukan sholat. Contoh adalah ba'da subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh, kita sholat subuh selesai, maka sampai masuk waktu duha kita haram sholat. Apa? Setelah selesai kita sholat subuh, jadi sholat subuh jam 4:30 misalnya, atau 5:30 misalnya. Setelah sholat subuh sampai masuk waktu duha, itu kita sholat hukumnya haram. Setelah kita sholat asar sampai masuk waktu maghrib, setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib, itu kita sholat hukumnya haram. Ketika waktu istiwa itu matahari berada di tengah. Matahari berada di tengah. Berarti waktu siang hari sebelum masuk waktu duhur. Karena waktu duhur itu matahari sudah condong ke barat. Istiwa atau apa namanya, waktu istiwa itu adalah waktu di mana matahari berada persis di atas. Itu kita haram sholat. Nah, sholat sunnah seperti itu. Nah, kemudian ada pengecualian. Pengecualiannya bagaimana? Contoh, kita terbiasa sholat tahajud. Panjenengan terbiasa sholat tahajud. Nah, dilalah suatu saat panjenengan kerinan, tidak tahajud, akhirnya getun. Maka jenengan boleh tahajud panjenengan dikodok di waktu ba'da subuh, boleh. Jadi sholat itu boleh dikodok, sholat itu boleh dikodok. Sholat apapun, sholat apa? Sholat fardu, sholat sunnah itu boleh. Itu bentuk rahmatnya Allah agar kita itu mendapatkan pahala. Allah masih mengasih kesempatan kepada kita untuk mengambil pahala tersebut apabila kita terbiasa sholat tahajud. Maka panjenengan berarti boleh melakukan sholat tahajud jam 5:30 pagi misalnya, karena terbiasa tahajud, dilalah kerinan, akhirnya getun ba'da subuh, maka 5:30 jenengan boleh mengkodok sholat tahajud. Niatnya sama, cuman boleh, tidak wajib nggih. Ketika panjenengan biasanya kan usolli sunat tahajudi ini ada alillahi ta'ala misalnya. Nah, maka diganti yang ada ini, diganti qadha lillahi ta'ala. Mau disebut boleh, mau tidak disebut boleh. Seperti itu. Jadi yang penting dilakoni dengan niat qadha, mau disebutkan boleh, tidak disebutkan juga sah. Seperti itu. Jadi paham gini. Kemudian misalnya contoh ba'diyah asar. Setelah asar. Misalnya panjenengan
biasa melanggengkan qobliyah asar, dilanggengkan terus, tidak pernah ditinggal. Nah, suatu saat terjadi sesuatu, akhirnya tidak qobliyah asar, langsung sholat asar. Maka qobliyah asar itu boleh panjenengan kodok dilakukan setelah asar. Boleh, karena apa? Kodok. Kodok itu diterjemah artinya nyarutang. Kodok boleh, niatnya sama seperti tadi. Nah, atau misalnya contoh, qobliyah sholat fajar, sholat fajar. Tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Dilalah ada sesuatu. Akhirnya dia tidak bisa melakukan sholat fajar, langsung sholat subuh. Maka boleh sholat fajar dilakukan setelah subuh kodokan. Nyarutang. Itu boleh. Rahmatnya Allah itu luas. Nah, itu boleh dilakukan, ada syaratnya, yaitu sudah terbiasa melakukan. Apabila orang tahu melakukan, orang tahu ngelakoni, tapi toko-toko kodok nyaru tangan, ini tidak boleh. Seperti itu. Wa ammal ibadat al-badaniyah al-qalbiyah kal iman wal ma'rifah wa tafakur wa tawakul. Ini sudah nih ke pertanyaan samaring makin nek telas anu nih waktu nih. Pertanyaan minggu keempat nih, bukan ketiga, minggu keempat. Pertanyaan 1, bagaimana hukum seorang istri menggunakan obat penunda haid, bukan penunda hamil tapi penunda haid, dengan tujuan dapat melayani suami, misalnya karena suami bekerja di luar kota dan pulang sebulan sekali, namun kepulangannya sering bertepatan dengan masa haid sehingga istri mengkonsumsi obat agar dapat berhubungan suami istri. Jawabannya, diperbolehkan asalkan sesuai aturan kesehatan. Jadi boleh, misalnya kasus seperti itu diperbolehkan. Tapi syaratnya itu, syaratnya harus sesuai dengan aturan kesehatan. Karena terkadang obat-obat itu dijual tidak sesuai dengan aturan kesehatan. Artinya terkadang belum mendapatkan lisensi dari dinas kesehatan. Misalnya contoh, itu kan juga bahaya. Maka jawabannya tetap diperbolehkan, tapi nggak harus melihat aturan kesehatan tadi. Apabila nanti dikonsultasikan dengan dokter, misalnya contoh, karena memang harus dikonsultasikan juga. Seandainya dikonsultasikan dengan dokter, kok ternyata dia punya penyakit bawaan, dan jika mengkonsumsi obat penunda haid itu kok berbahaya bagi kesehatan dia, maka tetap ya hukumnya haram, karena memang ad-darar yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Jadi syaratnya itu harus sesuai dengan aturan kesehatan. Kemudian 2, dalam penggunaan mukena model potongan, bagian atas mukena sering menghalangi dahi dan telapak tangan saat sujud. Apakah sholatnya sah? Sementara itu, pada mukena model terusan, terkadang punggung jari tangan terlihat. Apakah sholatnya tetap sah? Jadi ini problematika perempuan. Nah, ketika sholat, jawaban perlu diperinci sebagai berikut. Karena memang pertanyaannya itu kompleks nih. 1, jika yang terhalang oleh mukena bukan seluruh dahi. Jadi sing terhalang mukena itu hanya segini toh. Misalnya contoh segini, masih ada dahi yang jika sujud itu masih bisa nempel ke tempat sujud. Maka boleh. Mana itu? Jika yang terhalang oleh mukena bukan seluruh dahi, artinya masih ada bagian dahi yang menempel pada tempat sujud, maka sholat tetap sah. Namun jika dahi terhalang seluruhnya, maka sholat tidak sah. Jadi misalnya mukena kok begini, misalnya tertutup rapat nih, sampai orang-orang bagian batuk sing nempel di tempat sujud, ya tidak sah. Karena syaratnya dahi harus ada yang menempel di bagian sujud. Ada sebagian dahi yang menempel ke tempat sujud. Itu syaratnya seperti itu.
Dua, apabila seluruh telapak tangan terhalang oleh mukena saat sujud, jadi seluruh telapak tangan terhalang oleh mukena, atau bahkan memakai sarung tangan, jadi malah pakai sarung tangan, maka sholat tetap sah. Jadi kalau tangan tertutup, sholat tetap sah. Tiga, anggota tubuh perempuan yang tidak termasuk aurat adalah wajah dan telapak tangan. Khusus dalam masalah telapak tangan, ini ya yang menjadi pertanyaan tadi, yang dimaksud bukan aurat adalah seluruh bagian dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Baik bagian dalam maupun punggung tangan. Jadi yang dimaksud telapak tangan itu bukan ini tok nih. Yang dimaksud telapak tangan itu bukan hanya ini tok, bukan. Tetapi seluruh ini, jadi seluruh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi nanti yang baik yang telapak tangan maupun punggung yang sini, yang punggung yang sini, itu boleh terlihat. Jadi misalnya contoh pakai handsock lah, sholat sampai segini, yumuk kena nih, itu mukena sing koyo abaya misalnya contoh, koyo abaya, maka tetap sah saja, tetap sah saja. Jadi mukena itu hanya ada di Indonesia. Ya, contoh di Mesir, di Arab Saudi, di Yaman, di Syria dan sebagainya. Perempuan sholat itu tidak pakai mukena. Yang terpenting adalah menutup auratnya. Jadi di sana itu pakaiannya itu sudah betul-betul menutup aurat. Jadi ketika sholat tidak perlu pakai mukena. Jadi misalnya panjenengan sholat, misalnya panjenengan nembe perjalanan ziarah, perjalanan kemana lah. Orang gawa mukena, kemudian mampir ke masjid tidak disediakan mukena. Nah, panjenengan kok misalnya contoh ketika sholat itu, ketika perjalanan itu pakai kaos kaki, berarti sudah beres itu yang bawah. Kemudian tangan, misalnya panjenengan kok pergi pakai handsock, misalnya. Atau tidak pakai handsock, tapi panjenengan itu pakai, jenengan nih, tangan ini, pakai lengan baju yang panjang, yang sekiranya itu kadang kan ada nih lengan baju perempuan itu yang syar'i itu ada apa nih cantelan ini tidak mriki ngeten niku. Nah, itu berarti urusan tangan boleh wis beres. Kemudian wajah itu kalau perempuan itu dihitung dari ini tempat keluarnya rambut sini, kemudian ditarik sini ke kuping, kemudian mandap sampai ke janggut. Janggut sini ya, janggut. Ini wajah ini. Jadi kalau nanti di bawah janggut ini, berarti di sini. Ini bukan wajah. Jika terlihat, itu batal sholatnya. Maka yang menjadi problem di masyarakat kita itu. Sholatnya perempuan itu seperti pakai kerudung saja. Itu salah itu. Jadi yang betul itu mau kena itu dicantel ke di sini, dicantel ke di janggut mriki, dicantel di janggut mriki. Jadi sekiranya di bawah janggut mriki mboten ketawis, harus tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan sholatnya kan tidak sah. Itu seperti itu karena merujuk kepada definisi wajah. Di dalam kitab-kitab fikih itu dari pucuk rambut, kemudian muter begini sampai kuping, kemudian mandap sampai janggut. Nah, yang di bawah janggut itu bukan termasuk wajah. Karena bukan termasuk wajah, maka kalau kelihatan berarti tidak sah. Itu seperti itu. Itu yang menjadi problem. Maka ketika sholat itu mukena itu begini sampai sini dicantel ke mriki. Maka repot ketika mukenane niku mukena sing terlalu longgar. Mukena sing gegeden itu repot juga. Maka perlu sekali untuk sholat niku nek memang kita itu mamang nggih panjenengan